beberapa menit ke depan ya. Dan hari ini tema yang tentunya sangat luar biasa menambah informasi akademiknya tentang waspada COVID yang tentu saja meskipun sudah masuk tatanan hidup baru atau new normal, tapi jangan salah, jadi tentunya harus memiliki kewaspadaan yang jauh lebih ekstra. Dan yang pasti kita akan membahas peluang kesembuhan pasien daripada COVID-19 untuk wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya. Hadir di studio saat ini ada Ibu Dr. Haji Halwatia yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Selamat pagi, Bu Kadis. Selamat pagi. Sehat, semangat, Ya. beliau selalu berikan aura positif untuk kita semua, termasuk saya. Dan juga ada perwakilan dari Parepol, ada Kakanda saya, Kakanda Salman. Sehat? Alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Baik ya. Baik, tema kita langsung saja mengenai seputar waspada COVID-19 di new normal ini seperti apa? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TV peduli dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita melihat perkembangan saat ini, ya yang dirawat di jumlah positif sekarang itu 36 orang. Namun tentu selalu setiap harinya kita ada kegembiraan tersendiri khususnya di Parepare itu sendiri. Kenapa? Dari 36 kasus ini sudah 32 orang yang kita sudah nyatakan sembuh. Jadi yang dirawat sekarang tinggal di rumah sakit Andi Makassau 2 orang, yang dirujuk juga 2 orang. Tinggal itu yang dirawat. Jadi hari ini insya Allah yang dirawat di Sumantri itu 2 orang juga, itu insya Allah hari ini dipulangkan. Jadi terkait dengan penanganan yang kita lakukan selama ini, tentu kita perlu memberikan apresiasi terhadap teman-teman kita, tim medis yang berada di rumah sakit. Tidak terlepas dari kerja-kerja tim gugus, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, kemudian Satpol PP dan Dinas Kebakaran damkar dalam hal ini, dan camat, lurah, itu tidak henti-hentinya kami melakukan bagaimana memutus mata rantai di Kota Parepare itu sendiri. Dan alhamdulillah hari ini sudah merupakan hari ke-9 yang ada yang dinyatakan positif. Jadi mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi yang positif, sehingga kami berharap Parepare ini betul-betul zero. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini ada beberapa hal yang sangat mendasar untuk bagaimana kita memutus mata rantai tersebut. Yang pertama, kami tetap semangat dan tetap berjuang di 3 titik pintu yang berada di Parepare itu, dilakukan pengukuran suhu, kemudian melakukan penyemprotan desinfektan. Ketika ada yang ditemukan suhu tubuhnya meningkat, dan alhamdulillah kondisi saat sekarang ini sudah hampir 6 minggu itu kami belum pernah lagi menemukan kasus-kasus yang dinyatakan dengan terjadi peningkatan suhu tubuh. Tentu tidak terlepas dengan kerja-kerja tim yang ada di lapangan. Yang kedua yang kami lakukan adalah melakukan penyemprotan desinfektan secara masif, di mana yang rawan terjadi penyebaran virus corona. Yang pertama itu yang kami sangat fokus kali ini adalah masalah Kesi. Di mana masalah Kesi itu kita lihat, tentu warga Parepare pun tahu bahwa disitulah tempatnya pedagang keluar masuk dan perlu diwaspadai. Kenapa? Karena rata-rata pedagang yang datang menjual di Parepare itu juga berasal dari zona merah, seperti halnya dari Pindrang, Sidrap, kemudian dari Endrekan, karena semua itu sudah merupakan kategori zona merah, karena sudah ada yang positif dan sudah terjadi transmisi lokal pada daerah-daerah tersebut. Yang ketiga, kami melakukan penyemprotan di poros-poros jalan, terutama Jalan Bau Masepe, kemudian Sultan Hasanuddin, disisir sampai ke Pasar Lakesi, karena di situ memang warga Parepare tempatnya suka ngumpul-ngumpul. Jadi itulah sehingga kita fokus memang di mana tempat-tempat yang sering orang berkumpul, disitulah kami berupaya. Kemudian yang keempat kami lakukan, kami pun berharap
kepada semua warga Parepare, memakai masker itu sudah merupakan suatu keharusan. Anggaplah bahwa itu suatu kewajiban. Kenapa? Virus corona ini tidak mengenal umur dan kita tidak lihat di mana dia berada, sehingga salah satu upaya yang kita lakukan untuk diri sendiri tentunya menghindari dan menyentuh dengan orang, kemudian menghindari untuk memegang sesuatu lantas pegang mulut, hidung dan sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan. Dan bahkan hampir juga setiap hari kita menyapa warga Parepare itu untuk memberikan masker, dan kami tidak pernah bosan-bosan. Dan kami tahu warga Parepare, saya rasa itu sudah lebih dari cukup masker yang dimiliki. Karena kenapa? Kami petugas gugus, ketika saya menemukan orang yang tidak pakai masker, saya berikan. Walaupun saya tahu bahwa ini saya sudah berikan kemarin, tetapi itulah tujuan kami, bagaimana memutus mata rantai tersebut. Saya kira itu. Oke, baik. Jadi Bu Kadis, ini penting dan menjadi pertanyaan kita tentu saja, bahwa setelah munculnya pasien dengan angka 36 saat ini positif dan harus melalui karantina, pengobatan yang sudah diberlakukan, kan sampai saat ini memang belum ada obatnya untuk itu. Tidak ada vaksin COVID yang belum bisa ditemukan, dan pola pencegahan seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Kadis ini, apakah memang harus terus dilakukan? Karena kita lihat ketika tagline New Normal Life, geliat masyarakat tiba-tiba semuanya normal, dan tidak sedikit daripada pemirsa di rumah saya kan ada yang masih keluar tanpa menggunakan masker pun gitu. Bagaimana sebenarnya itu kan? Mohon pencerahan. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Saya kira ini pertanyaan memang yang cukup luar biasa bagusnya ya. Karena di lapangan pun juga saya sering menemukan hal seperti itu. Pertanyaannya ya seperti apa yang dikatakan Mbak Eva itu, bahwa kenapa sih kami selalu dibatasi. Nah, tentunya kita perlu melihat bahwa kita lihat contoh-contoh di negara luar ya, seperti halnya Mekah ya, Masjidil Haram itu, tanah suci itu sudah beberapa waktu yang lalu dibuka semuanya, dan bahkan kemarin sudah ditutup lagi kembali. Tentu pemerintah melihat. Nah, terkait dengan Parepare, sudah 1 minggu yang lalu Bapak Wali Kota itu sudah mengeluarkan suatu kebijakan untuk melakukan suatu pelonggaran. Artinya kita berupaya beradaptasi menuju ke arah new normal. Namun, ya inilah mungkin kerja-kerja kita sebagai tim medis yang ada di lapangan. Tentunya kami harus bekerja secara ekstra lebih lagi. Kenapa? Karena warga masyarakat Parepare itu saya lihat mereka seolah-olah selalu mengatakan tidak ada itu virus. Dan kalau dilihat memang tidak kelihatan virusnya di mata. Tetapi ya itulah tugas kami, bagaimana caranya selalu dan tidak bosan-bosannya selalu memberikan edukasi kepada warga masyarakat Parepare. Dengan terbukanya tentu kami berharap kerjasama yang baik, kerjasamanya yang saya kira lebih intens lagi ke kami. Karena kenapa? Walaupun dengan adanya pelonggaran yang diberikan, kami tetap selalu memantau protokol kesehatan yang dilakukan oleh setiap tempat-tempat beribadah, kemudian di pasar-pasar. Nah, itulah karena kapan kami lengah, ini bisa saja terjadi, bukan lagi meledak ya, saya katakan bukan lagi meledak, tetapi mungkin secara luar biasa lagi kenanya kita, karena hampir kita semua sudah tidak menyadari bahwa seperti apa itu virus corona. Dan kita tahu virus corona itu menyerang ke semua umur sekarang, tidak ada tanpa kecuali. Nah, inilah kami sebagai tim gugus yang khususnya dinas kesehatan itu selalu berupaya untuk tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, baik. Nah, kemudian saya ingin sedikit bertanya gitu kan, saya ingin bertanya kepada Salman Rasa sendiri dan sebagai media dan pasti tokoh masyarakat. Ini normal life yang kemudian muncul kan, tidak sedikit masyarakat yang kemudian salah persepsi.
new normal situasinya mungkin kita beradaptasi. Tapi kan yang pakai di sini kita harus pakai masker, bukan virus corona yang pakai masker kayak gitu. Bagaimana Anda melihat situasi itu? Oke, sekarang ini kita harus lihat dulu apakah Parepare ini sudah mengarah ke new normal. Ya. Karena penetapan new normal juga itu kan harus dibuat ya. Ada penetapan new normal juga harus dibuat ya, bahwa Parepare ini sudah memenuhi syarat untuk kita harus sepakat dulu ya. New normal itu apa, kita harus gunakan kata budaya baru, apakah tatanan hidup baru atau kebiasaan-kebiasaan yang baru yang mengarah ke kehidupan normal. Artinya ya, contohnya misalnya seperti bahwa penerapan new normal ini kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Itulah yang normal baru kita dalam beraktivitas ya, harus gunakan masker. Yang tadinya sebelum ada virus kita mungkin beraktivitas di luar tanpa ada masker ya, tanpa jarak. Sekarang dengan kondisi virus yang masih ada ini, kita tetap bisa beraktivitas ya, bisa bekerja di luar tapi tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang diatur oleh oleh pemerintah ya, seperti gunakan masker, kemudian tetap mensterilkan tangan, kemudian jaga jarak ya. Kondisi Parepare ini kan kalau dilihat luasnya ini kan hanya 99 sekian lebih kilometer persegi. Kemudian kepadatan penduduk sendiri kita lihat kan dari rumah ke rumah itu terlalu dempet ya. Jadi di beberapa titik. Iya, cuman ya di sini apalagi tadi dibilang Ibu K di sini bahwa virus ini tidak kelihatan ya. Kita tidak tahu ya, itu tadi OTG ya, orang tanpa gejala ini ya, mungkin dia sudah terpapar tapi mungkin tidak dilakukan rapid atau tidak dilakukan PCR toh, maka gejalanya tidak muncul, tapi bisa saja dia jadi carrier pembawa seperti inilah maksud saya. Tapi kan kita melihat situasi yang bagi saya mungkin sebagai orang ini sebuah kabar baik, tapi saya pribadi ini sebenarnya justru kita harus lebih waspada. Setiap orang menyikapi istilah karantina wilayah lockdown lah gitu kan, orang mungkin menganggapnya itu sebuah malapetaka baru gitu. Tapi sebenarnya kita kan sadari pemerintah sedang sayang-sayangnya sama kita gitu kan. Karena melihat itu sebagai media gitu kan, saya sendiri merasa takut terjadi situasi yang sama di Korea. Korea ini tapi ketika dia memberlakukan pelonggaran hanya 1 minggu, kemudian hampir 100 kasus positif, dan kita lihat sendiri harus lockdown kembali dan mulai dari nol. Menurut Anda? Ya. Korea, masyarakat di sana, warga di sana, mungkin dianggap bahwa pasca lockdown ini mereka bebas ya, datang ke mall ya, mungkin ke tempat berwisata, kemudian ke tempat-tempat pusat-pusat keramaian, tapi justru mereka tidak menggunakan, ya itu tadi, ada kebiasaan baru yang harus kita menjadikan budaya dalam beraktivitas. Itu tadinya sebelum ada COVID ya, kita beraktivitas tanpa masker, tapi setelah COVID ini datang, tadinya kan orang harus di rumah semua, tapi setelah grafik landai kasus, dianggap bahwa itu sudah sudah mulai reda. Dia beraktivitas tanpa ada masker. Inilah yang rentan. Makanya contoh kemarin juga kan daerah tetangga kita ya, sudah dinyatakan hampir zero ya, hampir nol. Tetapi dalam perkembangan pasca lebaran 2-3 hari itu kan tiba-tiba langsung melonjak seperti itu. Makanya selain Idul Fitri kemarin ya? Iya, Kabupaten Bintan misalnya ya. Ini kan sudah sampai 13 ya, kalau saya tidak salah. Itu mungkin ya, apalagi kan pemerintah ini mengkategorikan ada lagi gelombang kedua misalnya nanti, ada gelombang ketiga. Dan itu bukan karena masuk kategori sebenarnya, tapi itu fakta nyata. Iya, tapi itu kan dalam istilah pandangan COVID selalu ada kluster apa? Tapi seperti ini, ini kan sebenarnya kebijakan itu sendiri kan linear dari pusat yang pasti ya. Kita sebagai di daerah itu ikut mengikuti, apalagi memang kita tidak menutup mata situasi ekonomi. Bukan cuma Parepare atau Indonesia, semua seluruh dunia mengalami itu. Apakah Anda tidak merasa bahwa masyarakat kita ini mungkin masih perlu edukasi yang lebih lanjut, karena ini sebenarnya situasi yang situasi kritis sebenarnya. Kita ini sedang meraba-raba gitu.
Menurut Anda bagaimana? Saya begini, kita artinya kalau edukasi itu harus seterusnya ya. Oke. Sepanjang COVID ini belum, apalagi kan banyak informasi yang diterima oleh masyarakat bahwa virus ini pertama itu belum temukan vaksinnya. Yang kedua ini kan belum ada obat yang paten untuk itu. Artinya bahwa COVID ini bisa saja akan terus berada di dunia, di muka bumi ini, ya. Paten yang bisa ketika masyarakat terserang flu yang biasa, kemudian makan obat tereda itu, ya mudah-mudahan ada seperti itu ketika COVID ini. Sepanjang belum ada obat ya, marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan itu ya. Kehati-hatian ekstra sebenarnya, apalagi Parepare ini kita ada rumah sakit rujukan. Kalaupun mungkin kita bukan menghasilkan, tapi kita dikirimi orang yang dengan kasus begitu gitu kan. Ini kan tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi saya pribadi dan keluarga. Bukan, disilakan. Terima kasih. Jadi saya berpikir begini, warga KTP di luar Parepare juga kami ada rawat di rumah sakit Adi Makassau dan di rumah sakit Sumatera. Jumlah kasus tidak sedikit. Ya. Jadi dalam 3 bulan ini kita sudah merawat sebanyak 22 orang dari warga di luar KTP Parepare. Itu di luar dari rujukan. Rujukan kami pernah sempat rawat 7, dan itu alhamdulillah apresiasi yang harus diberikan kepada pihak rumah sakit itu, dia sempat menyembuhkan ke 7 orang. Jadi alhamdulillah. Kemudian warga Parepare yang 22 sekarang itu juga sudah disembuhkan sebanyak 20 orang. Jadi tinggal 2 orang yang dirawat di rumah sakit Adi Makassau 1, di rumah sakit Sumatera 1. Nah, tentu apa yang kita khawatirkan, jadi memang bukan hanya masyarakat Parepare yang kita perlu waspadai, termasuk kabupaten-kabupaten tetangga kita. Karena Parepare dengan Sidrap itu jaraknya dekat, Parepare dengan Pindrang itu jaraknya dekat, Parepare dengan Baru itu jaraknya dekat. Dan ketiga-tiganya juga itu merupakan daerah yang potensi untuk terjadi penyebaran virus ke Parepare karena mereka belanjanya di Parepare. Jadi kewaspadaan kita selaku warga masyarakat Parepare, inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Parepare, khususnya Titik Peduli ini, dimanapun Anda berada, mohon kerjasamanya yang baik. Tentu marilah kita mengikuti protokol kesehatan yang ada. Marilah kita mengikuti aturan-aturan pemerintah yang sudah ada. Jadi itu yang kami harapkan. Kemudian yang kedua, kerjasama itu sangat dibutuhkan buat kami. Karena seperti halnya, tidak usah jauh-jauh, yang sekecil-kecilnya saja. Penggunaan masker, itu kami sudah menganggap bahwa itu adalah merupakan suatu kewajiban. Karena salah satu cara untuk menutup mulut tentu penggunaan masker. Nah, itu yang kami akan terapkan di Parepare ini. Insya Allah mungkin setelah beberapa pertimbangan kita akan lakukan buatkan edaran supaya bisa menjadi suatu kewajiban itu pemakaian masker. Karena itulah salah satu saya kira langkah yang paling murah, sederhana, dan mudah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian kerjasama yang perlu adalah kalau misalnya kita tidak terlalu penting untuk keluar dari rumah, saya rasa itu kita tidak usah keluar dari rumah. Kenapa? Karena salah satunya juga adalah menghindari kerumunan-kerumunan. Nah itu, karena di tempat kerumunan itu kami yakin pasti ada virus yang dibawa oleh seseorang yang istilahnya OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala itu, apalagi kalau sudah dilakukan, dia pernah serumah dengan orang yang positif, itulah yang kita waspadai. Kenapa? Apalagi kalau istilahnya rapidnya positif, dan itulah yang saya katakan banyak pelanggan buana di Parepare ini. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena orang yang rapidnya positif tetapi imunnya bagus, dia tidak akan mengeluarkan, atau yang kami mohon kepada warga masyarakat Parepare, yang pertama adalah kesadaran itu sendiri, kemudian
kerjasama, itu yang kami minta supaya petugas-petugas kami juga kasihan tidak setengah mati. Ya, ini bukan ini bukan serial drama Korea yang didramatisir gitu kan. Banyak sekali tenaga-tenaga medis kita yang jangan sampai perjuangan mereka sia-sia karena keteledoran kita gitu kan. Kita sudah tahu tapi kita masih sengaja dengan secara sadar melakukan kekeliruan itu. Sebelum kita jeda bukan di sini peluang kesembuhan. Kan banyak muncul mitos dan fakta, betul nggak sih gitu kan? Kalau kita berumur dengan air garam kan ada seperti itu ya, minum air hangat saja gitu kan, minum air hangat dicampur dengan lemon, diserahkan lemon atau apa. Ini bagaimana kemudian mematahkan mitos dan fakta itu sendiri sebenarnya atau hoax di tengah masyarakat? Jadi memang ada beberapa hoax ya yang kita dengarkan bersama karena kita lihat anak SD pun itu sudah tahu yang namanya IT ya. Bahkan orang tua juga kalah kalau menyangkut masalah IT. Jadi apa yang dilakukan oleh dan apa yang kita dengarkan bersama terkait dengan minum ini, minum itu bisa membuat kita terbebas dari virus corona, saya kira itu tidak ada masalah. Sepanjang itu jangan kita menggunakan bahan-bahan yang sifatnya ada campuran-campuran formalin yang tidak yang membuat kepala kita lebih bisa sakit ya, seperti formalin itu. Terus terang kami itu kemarin mengunjungi pasar-pasar ya. Salah satunya juga itu ada keterkaitan dengan penularan virus itu sendiri. Karena kenapa? Mungkin secara tidak sadar mungkin dia melakukan ini industri membuat semacam kerupuk dan sebagainya. Kita tidak tahu siapa sih yang membuat itu satu. Kemudian yang kedua, bahan-bahan pengawet yang dia terkandung dalam bahan itu juga yang kita lakukan. Artinya kalau kita melihat serangan virus itu selalu berdampak dengan ada indikasi kasus yang sudah dialami oleh seseorang itu sendiri. Contoh misalnya penyakit DM, penyakit-penyakit yang kita dengarkan bersama, karena rata-rata orang yang meninggal ada kasus riwayat yang lainnya, bukan meninggal karena memang murni coronanya, pasti ada gejala penyakit lainnya yang menyertainya. Nah itulah. Jadi kalau sepanjang kita yang namanya contoh membuat semacam larutan garam dan sebagainya, saya rasa itu hal yang benar-benar saja, karena seperti garam kan pengawetnya tidak ada. Jadi seperti dengan air hangat, tentu kalau air hangat ya secara fisiologis itu memang membuat kerongkongan kita itu dalam keadaan lebih nyaman, lebih terbuka itu dan semacamnya lah. Saya kira memang secara fisiologis itu ada. Kemudian ramuan-ramuan yang lain, minum air belimbing, kan semuanya itu adalah obat-obat jamu, ya, minum jamu. Saya kira itu tidak ada masalah. Silakan saja sepanjang itu kita misalnya ada kecocokan dalam tubuh kita, karena tidak semua apa yang dikonsumsi oleh orang kita konsumsi bisa cocok dengan kita. Nah, bisa saja kalau misalnya kita penyakit gastritis, penyakit mah, yang orang kenal penyakit mah. Banyak orang mengkonsumsi kunyit, ya bisa sembuh. Tetapi kalau orang penyakit mah belum tentu juga bisa sembuh. Bisa saja malah penyakitnya kambuh lagi yang lain, karena itu tadi kata kuncinya. Metabolisme tubuh orang berbeda. Tidak semua obat cocok dengan orang. Contoh halnya Antalgin misalnya, obat sakit kepala. Tetapi kan orang sakit kepala tidak semua sembuh dengan Antalgin. Ada juga tidak istirahat tapi harus minum Antalgin, ya itu baru bisa. Apalagi mungkin tanpa minum obat, apalagi rezekinya lagi banyak-banyak dan sakit kepala bukan? Kadang-kadang orang sakit kepala karena banyak kurang tidur. Ini karena kalau sebelum kita jeda ini tentunya besar harapan kita untuk peluang kesembuhan sampai nol case gitu kan lagi di Parepare. Tanggapan Anda seputar penjabaran Ibu Kadis seperti apa sebelum kita jeda? Tentunya kita berharap ya. Pertama mungkin saya bisa sampaikan apresiasi ya buat tim medis ya di rumah sakit yang telah berjuang ya menyelamatkan para warga yang terpapar ya. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua,
peluang sembuh sebenarnya ya kita mungkin banyak referensi-referensi yang kami dapatkan. Sekarang ini kan melihat kasus secara nasional itu hampir 32.000 lebih sekarang, dengan peluang kesembuhan juga sudah menghampiri 8.000-an lebih. Artinya tadi yang seperti disampaikan Ibu Kadis bahwa kemungkinan yang meninggal itu karena memang mungkin ada penyakit menahun ya, apakah seperti hepatitis ya, itu kemudian karena jantung kah atau apa ya, bisa saja seperti itu, diabetes yang mungkin yang terpilih yang punya penyakit ini sehingga daya tahan tubuhnya juga sudah menurun. Kemudian kita juga harus mengetahui dari 36 kasus di Parepare ini harus diklasifikasikan jenis kelamin, kemudian usia ya. Kita harus tahu itu supaya kita bisa membuat semacam asumsi-asumsi ya, bahwa oh usia begini ini dengan jenis kelamin ini, kita harus tahu itu, bahwa itu kan karena ini virus kita belum tahu, saya juga bukan ahli virologi, makanya kita harus tahu karakter virus apa yang ada di Parepare. Siapa tahu beda virus yang ada di Jakarta misalnya, ya kita kan seperti itu. Kan apalagi SARS-CoV-2 ini kan ya menurut literatur yang kita dapatkan juga kita harus tahu. Tapi itu saja, peluang kesembuhan ada, karena buktinya kita di Parepare sudah 36 kasus dan alhamdulillah ya. 36 kasus dan alhamdulillah sembuh. Kemudian 7 yang dari luar juga semua sembuh. Tapi jangan salah juga, karena tidak sedikit kasus saya baca di beberapa jurnal dan penelitian bahwa penderita COVID-19 yang dinyatakan sembuh, rapid testnya positif, kemudian sembuh, negatif beberapa bulan kemudian positif lagi. Ada seperti itu ternyata. Ya bukan sih. Dan ini sebagai warning buat kita. Oh, tidak ada istilah sembuh, tapi semua Allah yang mengatur, apapun kita berkewajiban untuk berikhtiar. Kita jalan dulu ya, istirahat. Masih akan segera kembali. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokter Bentang dari SPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Sudah Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dan di segmen terakhir ini tentunya banyak hal yang kemudian mengemuka dan penting sekali untuk menjadi referensi kita, pencerahan buat kita berpikir positif aja gitu kan, karena media-media berseliweran banyak menyebarkan informasi, misalnya adalah bisnis lah, apa dan bagaimana lah. Nah, di kesempatan ini tentunya forum yang sangat penting untuk kita kaji hal tersebut. Silakan Bu Kadis membicara. Baik, pemirsa televisi dimanapun Anda berada, saya kira
memang ada beberapa isu atau saya istilahkan hoax ya yang beredar terkini menurut saya, karena 1 minggu terakhir ini memang agak tren ya, dikatakan bahwa petugas kesehatan dari tim medis apa dan sebagainya itu menjadikan lahan bisnis. Jadi menurut kami itu sama sekali tidak ada yang dikatakan lahan bisnis, karena yang pertama, apa yang kami lakukan itu sesuai dengan kota. Nah, yang kedua yang kami lihat dengan tren-tren kejadian peningkatan terjadinya baik itu OTG, ODP dan EDP dan positif, itu ada perkembangan bahwa dia sembuhnya yang OTG bisa selesai pemantauan sampai 1000-an, kemudian yang ODP sampai ratusan kita selesai pemantauan, dan itu tren kami lihat perkembangannya bahwa ada perkembangan penyembuhan, tidak bertambah banyak. Seandainya mungkin bertambah banyak, boleh dikatakan kami ini bekerja asal-asalan. Tetapi kami sama sekali tidak. Kenapa? Ya, apa yang kami lakukan tidak ada yang merasakan berlebihan. Karena memang betul-betul kami apa yang dianjurkan oleh WHO itu ya kami ikut. Karena itu adalah peraturan pemerintah. Tentunya seperti halnya pemakaian masker, melakukan penyemprotan desinfektan, melakukan edukasi kepada masyarakat, kemudian melakukan screening terhadap orang-orang yang keluarganya terpapar virus corona. Dan itu kita lakukan, dan saya merasa itu tidak ada yang berlebihan. Apa yang kita lakukan itu memang sesuai dengan protokol. Jadi kalau saya kesimpulkan bahwa tidak ada itu, kami bukan jadikan lahan bisnis. Buktinya juga kami tidak mendapatkan upah yang sangat berlebihan, karena kami hanya yang paling tidak kami berikan makan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Adapun mungkin pengeluaran ya tentu kami membeli yang namanya kebutuhan yang kami pakai seperti APD ya itu kan harus kita sebagai petugas harus juga jaga diri. Bukan berarti kami juga mau ikut konyol di situ. Ya tentu kita berupaya untuk tetap menggunakan yang namanya APD. Nah APD itu ya ada yang dibeli, karena masa-masa yang awal-awal itu kan memang tidak ada, jadi pasti kita harus beli. Kemudian ada bantuan, alhamdulillah sekarang ini sudah ada bantuan. Kemudian bahan-bahan desinfektan itu kan kami harus beli. Jadi apa yang kita lakukan itu saya rasa tidak ada yang melakukan bahwa ini lahan bisnis, tidak ada. Sama sekali itu tidak ada. Jadi saya pun sendiri keberatan kalau ada hal itu, karena apa yang kami lakukan itu tidak ada. Betul lillahi ta'ala. Iya, kami bekerja lillahi ta'ala. Terus terangnya, saya mungkin pribadi ini, keluarga saya di Makassar. Tetapi karena tugas dan tanggung jawab, saya tidak pernah Makassar. Sudah berapa bulan? Sudah 4 bulan. Tidak pernah bertemu. Saya tidak pernah bertemu keluarga. Lebaran pun saya tidak ketemu keluarga. Kenapa? Anak-anak saya juga memahami hal itu. Anak saya tinggal di Makassar, dia berada di zona merah. Anak saya bertugas di rumah sakit, dia dari zona merah. Jadi sangat paham bahwa ketika saya ke Parepare ketemu orang tua saya, mungkin saja karena saya imunnya bagus, saya tidak terjadi positif. Saya tidak ada virus dalam tubuh saya. Tapi kasihan ibu saya sudah berumur kan begitu. Ya, walaupun orang bilang saya masih awet. Percaya. Masih cantik. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi apa yang kami lakukan itu tidak ada. Saya bahkan waktu Maret menjelang masuk ke April itu kerja saya bilang 24 jam dalam sehari itu tidak cukup. Kenapa? Kami berupaya untuk tidak bertambah banyak ini kasus, tidak bertambah banyak. Dan alhamdulillah sudah sekitar 3 minggu ini sudah dari 35 menjelang ke 30 anak itu 10 hari baru ada 1. Itu pun itu sebetulnya bukan dari Parepare, itu dari luar. Dan kami sempat berhasil memutuskan mata rantai karena keluarga tersebut ada 6 orang satu rumah, ya tidak ada yang positif. Artinya berhasillah kami di lapangan ini memutus ini bareng, karena setelah kita mendengarkan bahwa mereka keluarganya ada yang positif, walaupun dia KTP di luar provinsi, ya kami sempat memberikan edukasi, maka mengkonsumsilah ini dan sebagainya. Itu berhasil. Kami tidak ada yang positif. Yang kedua, dari kasus 35 ke 30 anak, hari ini sudah 10 dan bahkan hari ini pulang 2.
Jadi sudah 32 hari ini yang pulang. Alhamdulillah, sisa 4 yang dirawat. Ya, jadi itu yang kami berupaya, dan saya merasa saya sangat keberatan kalau adanya isu yang mengatakan ini dijadikan lahan bisnis. Karena kami terus terang tidak ada sama sekali. Kami tidak dapat apa-apa. Pembelian juga ya, kami beli dengan secara normal sesuai dengan aturan. Kami belinya seperti itu. Jadi kalau dibilang kalau dijadikan bisnis itu sama sekali tidak ada, dan saya keberatan. Ya, karena tidak ada. Kami tidak pun dapat apa-apa. Kami ya normal lah, kalau kami diberikan makan itu kan wajar. Saya kira itu pun ya saya kira wajar-wajar saja. Pembelian makanan juga tidak ada yang sampai 50.000. Paling kita beli makan 25.000, 30.000 karena dengan minumnya dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi sekali lagi warga masyarakat Parepare, saya mohon itu jangan jadi provokator. Jangan mau diprovokatori oleh orang-orang. Karena kami di Parepare, saya rasa semua lah tim kesehatan di seluruh Indonesia itu tidak ada bisnis. Ya tidak ada. Saya pun termasuk ikut keberatan kalau ini dikatakan bahwa itulah bisnis, karena sama sekali tidak ada. Saya kira itu. Baik, ini sebuah tindakan tegas yang pasti kita pun tentunya jangan suzon seperti itu, karena kita melihat sendiri bahwa semua negara tengah mengalami kedaruratan massal, dan jangan sampai situasi darurat ini justru kita mengasumsikan suatu hal yang sebenarnya mencederai perasaan teman-teman medis yang sudah berupaya semaksimal mungkin, dan teman-teman yang menjadi relawan COVID itu sendiri. Terakhir dari Pak Salma, silakan sebelum kita berpisah. Oh ya, terkait dengan yang disampaikan Ibu Kadis tadi, bahwa dalam bisnis ya mungkin ini karena terlalu masifnya di media sosial Bu ya. Artinya memang tugas daripada tim gugus, dinas kesehatan, tim medis untuk duduk bersama ya, membuat semacam pernyataan atau klarifikasi, dan saya rasa itu sudah dilakukan kemarin oleh teman-teman ID kemarin ya di posko terpadu untuk membuat pernyataan bahwa membatas segala bentuk yang bisa memprovokasi masyarakat terkait dengan pengendalian dan penanganan COVID di Kota Parepare ya. Mungkin memang ada segelintir ya di media sosial kita dapatkan bahwa semacam itu rapid test misalnya yang harganya secara mandiri harus kita bayar 450. Mungkin itu yang udah maksud ya. Tapi kan memang sudah protapnya seperti itu. Kemudian ketika orang mau berangkat misalnya melalui pesawat juga digunakan seperti itu ya. Itu mungkin pemikiran-pemikiran, tapi saya cuman mendorong tim gugus pemerintah kota ya, teman-teman ini sudah melakukan hal seperti itu, mengklarifikasi, membuat pernyataan ya, dan baru-baru tadi Ibu Kadis ya kesehatan yang juga sebagai jubir COVID-19 Kota Parepare ini sudah secara tegas ya keberatan jika akan dikatakan ya. Dan saya juga sepakat karena kita tidak cukup mungkin kalau pemerintah aja yang melakukan pengendalian, tapi harus memang bersama-sama ya. Seperti itu. Ini adalah PR kita semua, gitu kan. Pemerintah tentunya memberikan motivasi, memberikan kita pemahaman, mengeluarkan maklumat dan segala macam. Saya malah berasa bahwa dengan kelonggaran-kelonggaran ini justru kita harus berterima kasih dan mempertanggungjawabkan ini dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita menjor-joran, udah lepas kita rambut lah. Karena ini COVID ini betul-betul nggak bisa dilihat ya. Kita punya musuh yang kasat mata. Baik, terima kasih dari Pak Pos, semangat dan tentunya membantu kita mengabarkan informasi terkini terupdate yang pasti untuk keilmuan masyarakat kita untuk lebih teredukasi. Apalagi saya yakin bahwa masyarakat Parepare adalah masyarakat yang intelektual. Jadi saya kira kita sudah bisa cerdas menyikapi ini. Ibu Kadis sehat terus. Ya, alhamdulillah sehat. Semangat. Selalu semangat ya. Dan saya yakin memang awet bener. Oh, udah ya. Benar, bisa nanti share ilmunya ya buat kita, semangatnya yang pasti, perempuan inspiratif, Wonder Woman-nya Parepare, Kartini Parepare. Baik saudara, sampai di sini kebersamaan kita dengan tema yang sangat menarik. Yang pasti kita yakin bahwa nawaitu yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika mendapatkan informasi, cerita dengan baik dulu sebelum di-share. Jadi saling dulu baru share, karena tentunya kita mempertanggungjawabkan apa yang kita share dunia akhirat loh. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
tentunya kita berharap semuanya bisa menjadi jauh lebih baik ke depan. Saya pamit, selamat